Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rina Trisnaningsih. Saya akan mempresentasikan kontekstualisasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan nilai sosial dan budaya daerah setempat. Pembahasan pertama adalah pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dikontekstualisasikan sesuai nilai luhur kearifan budaya daerah. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro menerapkan metode pendidikan yang dinamakan dengan sistem Among. Sistem Among yaitu pendidikan dan pengajaran yang meliputi asah, asih, dan asuh, yakni mengajar dengan hati nurani, kepala, dan panca indera. Dalam sistem Among ini, guru sebagai penuntun hendaknya dapat membantu dan mendampingi anak dalam arah perkembangannya dengan harapan dapat menghasilkan peserta didik yang cerdas, sehat secara fisik dan mental, dan bermanfaat bagi sesama, namun tidak meninggalkan nilai-nilai budaya luhur. Sistem Among tersebut kemudian melahirkan 3 semboyan pendidikan, diantaranya adalah Ingarso Songtulodo. Ingarso Songtulodo bermakna bahwa guru mampu memberikan contoh yang baik bagi peserta didik. Apabila diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan nilai budaya luhur, diantaranya adalah terdapat salah satu tradisi suku Jawa yaitu Nyuwun Sewu, di mana hal ini ditujukan untuk menunjukkan rasa hormat dengan orang yang lebih tua. Hal ini dapat dibiasakan guru melalui kegiatan bersalaman sebelum masuk kelas dan sebelum meninggalkan kelas. Kemudian yang kedua adalah pembiasaan senyum dan sapa terhadap teman sebaya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan baju adat khas Jawa Timur di hari tertentu untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada peserta didik. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan bahasa Jawa yang baik untuk meningkatkan rasa cinta pada suku daerahnya. Kemudian yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, yang bermakna bahwa guru harus menjadi pelopor ide, di mana dalam hal ini penerapannya adalah guru dapat memberikan beberapa metode yang sesuai dengan perkembangan dan karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya tanpa ada hambatan dari orang lain. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yang bermakna bahwa guru dapat memberikan dorongan atau arahan guna berkembangnya peserta didik untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu konteks sosial budaya yang ada di Kabupaten Trenggalek asal daerah saya sendiri. Yang pertama adalah Larung Sembonyo. Larung Sembonyo ini dilaksanakan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan oleh nelayan dan permintaan keselamatan bagi nelayan perigi saat melaut, yang dilakukan setiap bulan Selo yang jatuh pada pasaran Kliwon. Nah, dari kegiatan Larung Sembonyo ini dapat diterapkan nilai-nilai yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah religius. Hal ini dapat terlihat dari doa-doa yang dipanjatkan oleh para nelayan saat melaksanakan Larung Sembonyo. Kemudian yang kedua adalah gotong royong. Gotong royong ini tercermin dari kekompakan berbagai pihak untuk mengumpulkan dan mempersiapkan acara Larung Sembonyo. Adapun nilai-nilai yang dapat diambil dari kegiatan Larung Sembonyo selanjutnya adalah nilai sosial. Hal ini dapat tercermin dari kegiatan prosesi kebersamaan dari acara Larung Sembonyo, yaitu pada saat masyarakat makan bersama. Dan yang terakhir adalah rendah hati. Dalam hal ini, nilai rendah hati dapat tercermin dari tujuan Larung Sembonyo sebagai wujud rasa syukur nelayan asal karena hasil tangkapan ikannya yang melimpah. Tradisi yang kedua adalah Nyadran Dam Bagong. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat Kliwon bulan Selo dengan tujuan menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus sebagai bentuk syukur atas keberadaan bendung irigasi yang selama ini mengairi ribuan hektar sawah.
Dalam hal ini terdapat nilai-nilai yang kemudian dapat diterapkan dalam pembelajaran siswa. Di antaranya adalah religius, dari doa-doa yang dipanjatkan masyarakat setempat, kemudian gotong royong yang tercermin dari kekompakan berbagai pihak, utamanya petani, untuk menyelenggarakan acara, kemudian tanggung jawab dari kesiapan panitia dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai selanjutnya adalah nilai sosial. Nilai sosial tercermin dari prosesi warga pada saat makan bersama, serta dapat dilihat dari kebersamaan warga pada saat mencari kepala kerbau di Dambakong. Kemudian, sikap rendah hati yang tercermin dari sikap Ki Ageng Menak-Sopal, yaitu tokoh pemuka agama yang dahulunya mendirikan Dambakong di Kabupaten Trenggalek. Pembahasan selanjutnya adalah kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial. Kekuatan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu dengan penerapan pembelajaran budi pekerti yang diintegrasikan dengan bidang studi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri yaitu pengembangan potensi alamiah pada anak yang memerdekakan anak sehingga dimaknai agar anak dapat mengatur hidupnya sendiri serta tercipta perdamaian hidup di lingkungan masyarakat. Sedangkan kodrat zaman menitik beratkan pada pembelajaran yang harus sesuai dengan era perubahan, sehingga peserta didik mampu berkembang sesuai dengan harapan. Namun di samping itu, dalam pembelajaran haruslah tetap ada nilai budaya dan kearifan lokal. Hal ini karena agar peserta didik mampu peka dan memiliki sikap responsif terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga penting bahwa pembelajaran budi pekerti yang berasaskan pada nilai-nilai budaya lokal namun tetap memerdekakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.